Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dalam keadaan baik dan sehat wal afiat, memang itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat ya bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Ya baik, untuk berdoa mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana anakku sekalian, hadir semuanya? Coba oleh ketua KM, coba dicek kehadirannya. Barangkali ada yang sakit atau tidak hadir. Oh iya, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun tentunya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, apakah masih ingat pelajaran waktu minggu kemarin? Ayo, tentang apa? Ya betul, itu tentang mad lazim ya. Yang terakhir itu yaitu tentang mad lazim musaqal harfi ya, tentang mad lazim musaqal harfi. Jadi bab itu sudah selesai ya, bab 1. Kita lanjut ke bab 2 ya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Itu tentang Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Itu ya. Jadi manfaat untuk belajar, tujuan dari bab ini adalah supaya kalian itu mengambil hikmahnya, yaitu bahwa kalau kita sikap jujur, kalau kita selalu sikap jujur, maka hidup kita akan berkah ya. Hidup kita akan berkah. Coba nih Bapak mau nanya ya sama Budi. Coba Budi, misalkan dalam fenomena ya, fenomena sosial atau kehidupan sehari-hari, Budi menemukan teman yang suka berbohong misalnya. Suka berbohong, tidak jujur ya. Sudah janji dia bohong, tidak menepati janji. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Budi ya kalau kita dibohongi? Ya tentunya ya tidak akan merasa tidak enak ya. Ya makanya kita ambil hikmahnya ya. Makanya kita harus bersikap jujur ya. Baik itu jujur pada diri kita sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, dalam bab ini yaitu tentang sikap jujur dalam muamalah ya. Jadi kita kaitkan bahwa
dalam bermuamalah juga ya, dalam proses jual beli kita juga harus bersikap jujur ya, tidak boleh curang, tidak boleh berbohong dalam menakar timbangan. Jadi harus jujur ya. Baik, sebelumnya ada kompetensi dasar yang harus diketahui, yaitu dalam bab ini, yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 tentang jujur dalam muamalah. Ya, aku sekalian, selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi. Apa saja isinya? Apa saja yang harus kita capai dalam materi ini? Yaitu pertama, membaca Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 tentang jujur dalam muamalah. Jadi kita membaca ya, nanti kita membaca bersama-sama. Kedua, yaitu menganalisis isi kandungan. Setelah kita selesai membaca, mengartikan, terus kita menganalisis isi kandungan Quran Al-Mutaffifin dan dikaitkan ya dalam fenomena sosial. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 tentang jujur dalam muamalah. Jadi nanti kalian setelah belajar harus bisa menjelaskan isi kandungan. Yang kedua itu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin. Setelah menjelaskan isi kandungan, kalian menganalisis ya, menganalisis. Ketiga yaitu menghubungkan isi kandungan Al-Quran Al-Mutaffifin ayat 1-17 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Jadi setelah kita menganalisis, kita menghubungkan bagaimana ini dalam kehidupan bermuamalah, apakah sudah jujur atau masih banyak kecurangan ya. Selanjutnya yaitu peta kompetensi ya. Sikap jujur itu yang pertama dari segi sikap spiritual ya. Dampak dari sifat jujur yaitu meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang perintah jujur. Jadi kita yakin akan perintah Al-Quran tentang jujur. Kedua, mengikuti kebenaran isi Al-Quran tentang perintah jujur. Yang kedua, sikap sosial. Bagaimana dalam kehidupan sosial kita dalam bersikap jujur. Misalkan kita harus menampilkan sikap jujur. Setelah belajar kita harus membiasakan sikap jujur. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur. Jadi kita harus bisa ya menampilkan sikap jujur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu dalam pengetahuan yang kita dapat. Kita membaca Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Setelah membaca kita menerjemahkan. Setelah menerjemahkan, menganalisa isi kandungan, intisari kandungan, dan menghubungkan isi Quran Al-Mutaffifin ayat 1-17 dengan fenomena sosial. Terakhir yaitu keterampilan, apa yang harus kita dapat ya setelah kita belajar pada materi ini, apa skill yang harus kita dapat. Yaitu kita harus bisa menunjukkan hafalan Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 artinya. 2. Menyimak hafalan Surah Al-Mutaffifin 1-17, merumuskan sikap jujur, menerapkan sikap jujur, dan juga membangun sikap jujur dalam muamalah. Itu ya peta kompetensi. Adik-adik ada berapa? Iya, ada 3 ya. Jadi sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke surat Al-Mutaffifin, yaitu ini termasuk kegiatan inti ya.
kegiatan inti dari belajar kita pada pagi hari ini. Itu Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tusla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun Shadaqallahul azim. Baik ya, itu anak-anakku yang tadi Bapak bacakan itu Quran surat Al-Mutaffifin ayat 17. Coba kalian perhatikan yaitu ayat 14. Coba kalian perhatikan. Ya. Di sana ada kata kallabal rona, itu ada tulisan saktah ya. Kira-kira ada yang tahu arti dari saktah? Ada yang tahu nggak? Ya, saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa bernapas selama satu alif atau dua ketukan atau dua harokat, ya, itu namanya saktah. Contoh kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ya, jadi berhenti sejenak tanpa bernapas selama satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, itu namanya saktah. Baik ya, anak-anakku, kita perhatikan ke arti ya. Arti dari surat Al-Mutaffifin. Yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dan dari orang lain mereka minta dicukupkan.
Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi gitu ya. Sifat orang yang curang itu kalau buat dirinya sendiri minta ditambah ya. Tapi kalau menimbang untuk orang lain maunya dikurangi gitu ya. Maunya dikurangi. Itu ya sikap atau ciri-ciri orang yang curang. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu, sungguhnya catatan orang-orang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Kira-kira catatan amal apa ya? Kira-kira amal apa yang ditulis dalam kitab sijin? Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Insya Allah ya. Naudzubillahi min dalik, summa naudzubillahi min dalik. Jadi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang ini, jadi ini hatinya sudah tertutup ya. Bahwa ayat Al-Quran itu disebut dengan dongeng. Hanya dongeng belaka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Nah, setelah itu mereka menyesal di kemudian hari bahwa sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai seorang yang beriman ya, taat beragama, kita harus menjauhi ya sikap-sikap yang dikandungkan dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, kita harus menjauhi. Ini dampaknya sangat negatif ya terhadap kehidupan kita. Ya, arti mufradat. Sekarang kita memahami potongan-potongan ayat ya dari surat Al-Mutaffifin. Di sini ada idzaktalu. Artinya jika mereka menerima takaran. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yuhsiruna, mereka mengurangi. Mab'utsun, mereka akan dibangkitkan. Marakum, yang berisi catatan amal. Lalu mukadzibina, bagi orang-orang yang dustakan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Asim, bergelimang dosa. Asatirul awwalin, itu dongeng orang-orang terdahulu tadi ya. Orang-orang yang curang atau yang digambarkan dalam surat Al-Mutaffifin itu menganggap dongeng ya terhadap ayat Al-Quran, lalu kisah-kisah dalam Al-Quran. Lamahjubun, benar-benar terhalang. Nanti ya, ini arti mufradat kalian harus hafal dan memahaminya. Ya, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mutaffifin, surat ke-83. Apa itu asbabun nuzul? Mungkin ada yang tahu? Irwan mungkin asbabun nuzul? Coba Diana. Ya. Jadi asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya ya, sebab-sebab turunnya Al-Mutaffifin itu gimana ya sebab-sebabnya. Ya, di sini jelaskan bahwa sebab turunnya yaitu Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang
dalam menimbang dan menakar. Jadi makanya turun ayat ini ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Jadi sekarang di Madinah itu dulu ya, ketika belum turun al-mutawifin itu banyak yang curang, bohong dalam menakar timbangan. Tetapi setelah turunnya ayat ini dan Rasulullah SAW berdakwah di sana ya, jadi orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Baik. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Kandungan ayat 1 sampai 6 yaitu Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail. Wailul lil mutaffifin. Wail. Apa artinya wail tadi? Iya betul, artinya apa? Celakalah. Yaitu kata wail itu adalah kata ancaman ya bagi orang-orang yang suka bohong dalam menakar ya. Wail. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Misalkan dalam fenomena sosial ya, di sekolah ini coba lihat, perhatikan gambar, ada kantin sehat ya, ada kantin kejujuran. Misalkan Anton beli gorengan 6, kira-kira yang mau dibayar berapa? Iya 6 ya, lebih bagus ya, itu sikap jujur ya. Jadi kalian jangan bersikap tidak jujur ya, kalian beli gorengan 6 ngaku 5 ya. Beli gorengan 5 ngaku 1, itu tidak boleh ya, itu tidak dianjurkan oleh agama ya. Ya selanjutnya isi kandungan ayat 7 sampai 17 bahwasanya Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Tadi dibahas ya, Sijjin. Apa itu Sijjin? Itu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang yang kafir. Jadi ya orang yang suka berbohong, tidak jujur ya dalam menakar dan timbangan, maka akan dicatat pada suatu kitab apa yang bernama Sijjin ya. Jadi buku-buku para setan itu dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan Pak Rasul dan risalahnya. Mereka suka mendustakan ya. Nah, sifat-sifat mereka ada 3 ya. Sifat-sifat mereka ada 3 sesuai dengan kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Yang pertama adalah mu'tadin asim ya. Mu'tad artinya apa? Melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. 2, asim, berlimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Misalkan kita hidup selalu bergelimang dengan dosa, berbohong, minuman yang haram, khamr ya, maka itu kita disebut dengan asim ya, dengan asim. Ketiga yaitu jika dibacakan Al-Quran ya kepada mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng belaka, hanya orang-orang terdahulu, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya kandungan dari ayat 7 sampai 17
17. Ya, silakan sekarang kalian menganalisis ya. Menganalisis di sini ada tabel ya, istilah tabel berikut. Ada potongan-potongan ayat. Sini ada wailun al-mutaffifin liyaumin azim al-fujjar sijjin kitabun marqum al-mukadzibin mu'tadin asim, yang tadi ya, mu'tad dan asim. Rona ala qulubihim al-jahim. Jadi ini potongan-potongan ayat ya. Ini tentang ciri-ciri orang yang selalu curang. Coba nanti ya kalian analisis. Nanti kalian analisis dengan kelompok kalian. Ya, yang selanjutnya, apa itu jujur dalam muamalah? Mengapa kita harus jujur dalam muamalah? Secara bahasa, jujur adalah artinya benar atau sidik ya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat sidik. Beliau selalu benar dalam berkata, bertingkah laku, jujur. Dalam berdagang selalu jujur ya. Kesucian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Muamalah. Apa muamalah? Ada yang tahu pengertian muamalah? Ya, itu intinya ya. Jadi muamalah itu hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, politik ya, atau tadi jual beli, itu termasuk ke dalam muamalah ya. Jujur dalam muamalah, apa itu kira-kira? Ya, sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memasukkan, berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non muslim dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan. Indikator jujur, seseorang misalkan Anton dikatakan jujur, apa ciri-cirinya orang jujur? Nah, itu ada indikator. Apa indikator itu? Ciri-ciri ya. Jadi ada ciri-cirinya. Contohnya di sini selalu berkata benar meski orang lain tidak setuju. Walaupun orang lain tidak setuju, tidak suka, kita tetap berkata benar, berkata dengan kebenaran. 2, sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. 3, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. 5, taat kepada perintah dan larangan Allah. 6, menepati janji. Dan yang terakhir adalah amanah. Itu ya, jadi indikator jujur. Jujur dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan kita semua ya tergolong siswa-siswa yang jujur, siswa-siswi yang jujur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, coba kalian perhatikan, kalian amati ini gambar ya. Ada gambar dan ada bentuk-bentuk kejujuran. Jadi bentuk-bentuk kejujuran itu banyak ya. Apa saja? Coba dibacakan oleh Wati. Ya. Ya, terus. Ya, betul. Next. Ya. Ya, ada 6 ya, sesuai itu yang di layar. Pertama adalah jujur dalam niat, jujur dalam berucap, jujur dalam bertindak, jujur dalam berjanji, jujur dalam bermuamalah, dan jujur dalam amal agama. Coba ini samping ada kantin kejujuran ya, tadi sudah ya. Misalkan di sekolah ada kantin kejujuran, maka kita harus, berarti kantin kejujuran itu apa? Melatih kita untuk apa? Ya, melatih kita untuk bersifat jujur ya. Ya. Sampai di mana?
kejujuran kita diuji ya. Nah, ini ada krisis kejujuran, misalkan berkata bohong, mencontek ya. Jadi kita tidak boleh ya mencontek, misalkan sedang ulangan atau sedang ujian ya. Ya, Anton ya, kita harus jujur. Jadi Bapak lebih menghargai hasil karya sendiri walaupun kecil ya. Walaupun kecil itu hasil jerih payah sendiri, kemampuan sendiri daripada nilai besar ya, tetapi hasil nyontek ya, itu tidak boleh. Atau berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, korupsi dan nepotisme ya. Jadi kalian ini nanti analisis ya gambar ini ya, terus hubungkan dengan fenomena sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah ya, sebagai pemaparan penjelasan sampai di sini. Kegiatan selanjutnya yaitu kita lanjutkan dengan tugas diskusi. Siap? Iya, good, baik ya. Jadi waktu minggu kemarin kan sudah Bapak bagi ya kelompoknya ya. Kalau tidak salah ada 5 kelompok gitu ya. Ya, jadi sekarang kalian silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing yang telah Bapak bagi pada minggu kemarin ya. Kita akan mendiskusikan ya Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Tadi kan kita sudah membaca ya, membaca ayatnya, membaca artinya, membaca isi kandungan, asbabun nuzul ya, arti mufradat, dan menganalisis. Jadi kita akan berdiskusi. Ini ada beberapa soal ya. Coba kalian diskusikan ya. Sini ada 5 soal. Yang pertama, apakah arti sebenarnya al-mutaffifin? Kedua, siapa yang disebut al-mutaffifin? 3, jika ditarik pada masa sekarang, golongan manakah yang termasuk dalam kategori al-mutaffifin? Keempat, identifikasilah perilaku orang-orang sekarang yang termasuk kategori mu'tad dan asim. Tadi udah ya jelaskan. Siapa itu mu'tad, siapa itu asim berdasarkan pembacaan kalian atas isi kandungan ke soal mutaffifin ayat 1 sampai 17. Yang terakhir, bagaimana usaha kalian ya agar kalian terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mu'tad dan asim. Jadi usaha kalian gimana ini dalam kehidupan sekarang yang serba canggih, modern ya, banyak cobaan sekarang itu ya dari media teknologi. Jadi kalian harus pandai-pandai memfilter ya, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Baik, sekarang diskusikan ya yang 5 ini. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin ada yang belum paham tentang langkah-langkah diskusinya? Tidak yang bertanya ya, itu sudah paham ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekarang silakan diskusi. Silakan diskusi ya, nanti kalian diskusi dengan kelompoknya. Setelah itu, setelah kalian diskusi, hasilnya kalian presentasikan ya di depan. Presentasikan. Nanti kelompok yang lain bisa bertanya atau menyanggah atau memberikan tambahan ya, memberikan tambahan. Nah, ketika kalian diskusi, nanti kalian nilai sama Bapak ya, misalkan bagaimana kekompakan kalian, bagaimana sikap kalian ketika berdiskusi, kerjasama kalian bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, toleransinya dengan kelompok lain bagaimana, itu nanti Bapak nilai ya sebagai nilai sikap ya, sebagai nilai sikap.
Oh ya, baik, sudah ya, silakan. Yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik, silakan. Kelompok berapa dulu? Oh iya, silakan. Kelompok 2 ya, silakan maju. Silakan mempresentasikan dan yang lain menyimak ya. Baik, presentasi sudah, silakan kalian bertanya atau menambahkan ya. Nanti yang bertanya mendapat nilai ya, mendapat poin. Dan juga yang presentasi, yang menjawab juga mendapat poin. Ya, silakan. Ya, bagus. Oh iya, silakan mungkin dari kelompok 4. Dari tadi hanya kelompok 1 saja yang bertanya. Silakan. Jangan diam saja. Nah, itu ya, jadi harus kompak ya. Jadi jangan yang bertanya-tanya, jangan yang diam diam. Semuanya harus merasakan giliran ya, harus merasakan giliran diskusi ini. Ya, baik ya, acara diskusi udah selesai ya, alhamdulillah. 5 kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah maju. Sudah maju ya, mudah-mudahan kalian mendapat ilmu dan menanggung dari hasil diskusi ini, dan Bapak memberikan aplaus ya, kalian sudah berani mendiskusikan, berani menganalisis, berpendapat. Jadi Bapak memberikan aplaus. Untuk penutup Bapak memberikan tugas masih tugas kelompok yang tadi ya, teruskan. Jadi kalian mengamati tentang muamalah ya, tentang kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jual beli di pasar atau di bank ya, di mall. Coba kalian amati bagaimana proses muamalah dalam fenomena sosial zaman sekarang ya. Kalian amati apakah mereka bersifat jujur dalam muamalah, atau ada yang tidak jujur. Nanti kalian tulis ya tugasnya, lokasinya di mana, waktunya kapan ya. Minggu depan dikumpulkan ya hasil karya menganalisis. Baik ya, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita itu tentang Qur'an al-Mutawifin, tentang meraih berkah dalam hidup, sikap jujur dalam muamalah, yaitu alhamdulillah telah selesai ya. Telah selesai. Bapak tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.